Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Firdaus, mahasiswa Teknik Informatika Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktek ibadah, yakni mengenai Toharoh bab wudhu. Pada video kali ini, saya akan mempraktekkan bagaimana tata cara wudhu yang benar, kemudian menjelaskan juga mengenai materi wudhu. Nawaitul wudu'a lirafil hadathil asli fadulillahi ta'ala. Niat saya berwudu untuk menghilangkan hadas kecil padu karena Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin birahmatika ya arhamar rahimin. Bagian Toharoh atau bersuci bab wudu. Nah, untuk pertama ada rukun wudu. Rukun wudu ini dimulai dengan niat, kemudian membasuh muka, membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Jadi, rukun wudu ini adalah hal yang tidak boleh terlewat atau ditinggalkan ketika kita sedang berwudu. Atau bisa dikatakan rukun wudu ini juga adalah hal yang wajib dilakukan ketika berwudu. Jadi, untuk hal lainnya seperti misalkan membasuh hidung dan berkumur-kumur, itu ketika dalam keadaan darurat kita bisa meninggalkannya dan hanya melakukan hal yang ada pada rukun wudu saja, yaitu dimulai dengan niat, langsung membasuh muka, langsung membasuh tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki, dan tertib. Nah, tertib di sini artinya rukun wudu yang kita lakukan ini tidak boleh acak-acakan. Jadi tidak boleh misalnya kita karena kaki kita kotor, kita membasuh kaki terlebih dahulu, lalu baru membasuh muka, kemudian mengusap sebagian kepala. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Nah, kemudian ada syarat wajib berwudu. Yang pertama sudah pasti adalah beragama Islam. Kemudian dapat membedakan hal yang baik dan yang buruk. Kemudian suci dari menstruasi dan persalinan. Ini dikhususkan bagi wanita. Kemudian tidak ada apapun di dalam tubuh yang dapat mengubah sifat ayah, seperti lipstik dan hiasan. Jadi, apabila misalkan kita sebelumnya sudah memakai make up atau untuk laki-laki sebelumnya sudah memakai minyak rambut, alangkah baiknya hal-hal tersebut dihilangkan terlebih dahulu atau dibersihkan terlebih dahulu. Setelah bersih, baru kita melakukan wudhu. Nah, selanjutnya tidak ada yang dapat mencegah ayam menyentuh kulit seperti cat kuku, lipstik, dan lain-lain. Nah, ini juga menjadi hal yang kadang buat kita itu disepelekan atau dilewatkan. Misalkan mengecat rambut, lalu kita mengecat kuku. Nah, artinya air yang digunakan untuk berwudu itu tidak masuk atau tidak dapat membersihkan kulit kita. Nah, jadi hindarilah hal-hal seperti itu karena hal tersebut dapat membuat wudhu kita menjadi tidak sah. Kemudian mengetahui mana yang sunnah dan mana yang wajib. Nah, ini seperti yang telah dijelaskan tadi. Jadi hal-hal mana saja yang termasuk wajib dilakukan ketika berwudu dan hal mana saja yang boleh tidak dilakukan ketika kita sedang berwudu. Kemudian
Syarat wajibnya takdirnya itu adalah air yang diambil untuk wudhu adalah air bersih dan suci. Suci di sini artinya tidak bau, tidak kotor, atau tercampur bahan lain. Nah, kemudian ada hal yang membatalkan wudhu. Keluar segala sesuatu dari dua jalan kemaluan, yaitu seperti buang air kecil maupun buang air besar atau keluar angin. Nah, kemudian bagaimana jika keluar air mani? Nah, jika keluar air mani, kita tidak dapat hanya berwudu, tapi kita harus mandi wajib atau mandi junub terlebih dahulu. Nah, kemudian hilang akal yang disebabkan gila, tidur, mabuk, atau pingsan. Nah, kenapa ketika tidur juga itu dapat membatalkan wudhu? Karena ketika kita tidur, kadang kita tidak sadar apa yang kita lakukan. Atau misalkan tidak sengaja kita buang angin ketika tidur dan kita tidak menyadarinya. Nah, jadi untuk menghindari hal-hal tersebut, maka setelah tertidur, alangkah baiknya kita berwudu kembali sebelum melaksanakan sholat dan hal yang lainnya. Kemudian tersentuh kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram dengan tidak memakai tutup. Nah, hal ini bersentuhan di sini artinya bersentuhan secara sengaja, misalkan udah salaman dengan yang bukan mahram kita itu. Kemudian tersentuh kemaluan, kubul atau dubur dengan tapak tangan atau jari-jari yang tidak memakai tutup walaupun kemaluannya sendiri. Jadi misalkan jika kita tidak sengaja memegang kemaluan kita, itu pun dapat membatalkan wudhu. Nah, itulah penjelasan mengenai bagian toharoh bersuci bab wudhu. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.